Bab 2201, Sialan Kau, Fang Yuan. Saat itu, Tifing Heaven Demon Venerable telah menghabiskan jejak dao jalur pencuriannya sendiri untuk menyempurnakan Gu Judi ini. Gu Judi memberikan hasil acak yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Tifing Heaven Demon Venerable istimewa, dia adalah iblis dunia lain yang memiliki jejak dao dunia lain. Ruang Tifing Heaven didirikan atas dasar jejak dao dunia lain miliknya. Sementara itu, Gu Judi disempurnakan dengan jejak dao jalur pencurian dunia lain miliknya. Gu Judi tidak memiliki kekuatan ofensif dengan sendirinya, tidak berdaya apapun hasilnya. Namun, jurus pembunuh judi keberuntungan yang menggunakannya sebagai inti sangat berbahaya. Apakah berhasil atau gagal, tidak ada cara untuk memprediksinya. Namun, karena karakteristik ini, bahkan keberuntungan Immortal Zombie Giant Sun tidak dapat mengganggunya. Peluang memenangkan pertaruhan keberuntungan itu sama untuk Immortal Zombie Giant Sun dan Qin Dingling. Qin Dingling menang sebelumnya, sekarang, itu adalah kemenangan Immortal Zombie Giant Sun. Namun, Immortal Zombie Giant Sun tidak merasakan kegembiraan apapun. Karena, terlepas dari apakah dia kalah atau menang, Qin Dingling hanya akan mendapat untung. Alasannya, itu karena kedalaman jalur keberuntungan. Keberuntungan pada dasarnya dikategorikan menjadi dua jenis, keberuntungan baik dan nasib buruk. Ukuran keberuntungan bervariasi dari orang ke orang, secara umum, semakin tinggi kultivasi, semakin besar keberuntungannya. Membandingkan keberuntungan Immortal Zombie Giant Sun dan Qin Dingling, keberuntungan Immortal Zombie Giant Sun sangat luas, berada di level Dao Lord. Hanya ada sedikit nasib buruk, sementara keberuntungan menempati sebagian besarnya. Dan Qin Dingling, keberuntungan Qin Dingling jauh lebih kecil daripada Immortal Zombie Giant Sun. Nasib buruk menempati sebagian besarnya, sementara keberuntungan sedikit. Qin Dingling hanya seorang ahli peringkat 8, keberuntungannya secara alami akan lebih kecil daripada Immortal Zombie Giant Sun. Keberuntungan adalah variabel. Dia melawan musuh yang kuat seperti Immortal Zombie Giant Sun, dengan keberuntungan semua makhluk hidup saling memengaruhi. Bahkan jika dia memiliki keberuntungan, itu akan terpengaruh dan berubah menjadi nasib buruk. Jadi, pertama-tama, keberuntungan Qin Dingling jauh lebih kecil daripada lawannya. Dia pada dasarnya berjudi dengan chip yang lebih kecil, ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Kedua, Qin Dingling memiliki banyak nasib buruk, ketika dipindahkan ke zombie raksasa matahari abadi, itu akan mencemari keberuntungannya juga. Dasar dari sistem pertarungan Dewa Matahari Raksasa adalah keberuntungan yang positif dan kuat. Ini memiliki dua poin penting. Yang pertama adalah dia harus memiliki keberuntungan yang besar, yang kedua adalah keberuntungannya harus positif, yang berarti semakin banyak keberuntungan yang dimilikinya, semakin baik. Jika Qin Dingling menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit dalam pertaruhan keberuntungan, keberuntungan Immortal Zombie Giant Sun akan sangat menurun. Jika Qin Dingling menang lebih sedikit dan kalah lebih banyak, meskipun Immortal Zombie Giant Sun akan mendapatkan keberuntungannya, sebagian besar akan mengandung nasib buruk. Immortal Zombie Giant Sun jatuh ke dalam dilema. Dia memiliki banyak metode untuk mengubah nasib buruknya menjadi keberuntungan. Namun proses ini akan menghabiskan esensi abadi dan energi mental, dia akan mengorbankan banyak kesempatan ketika dia bertarung dengan Star Constellation Immortal Venerable lagi. Yang lebih buruk adalah bahwa begitu dia mengubah nasib buruknya menjadi keberuntungan, dan dia kalah dari Qin Dingling dalam pertaruhan keberuntungan berikutnya, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia tidak akan memperkuat musuh? Bam bam bam, terjadi serangkaian ledakan diri, lebih dari 30 kepingan es mengambang yang jujur hancur. Hanya ada sekitar 10% yang tersisa dari formasi Crazy Demon. Kekuatan formasi Crazy Demon terus melemah, hanya ada sekitar 40% yang tersisa dari dunia besar di lapisan ke-8. Semuanya digunakan untuk memelihara kepingan es mengambang yang jujur di pusat. Tiga iblis eksentrik gila terus mengukir es mengambang yang sebenarnya, ekspresi mereka menjadi fanatik. Kekuatan tindakan balasan limitless berasal dari formasi iblis gila. Jika bukan karena ini, Star Constellation Immortal Venerable atau Immortal Zombie Giant Sun pasti sudah menghancurkan sumber tindakan balasan limitless. Saat itu, Limitless Demon Venerable sengaja mengaturnya sebagai satu kesatuan untuk membuat yang lain menahan diri jika mereka ingin mendapatkan hasil penelitian kehidupan abadi. Mereka harus menerima ancaman dan dibatasi secara samar oleh tindakan balasan. Saat formasi iblis gila terus menghilang,
batas atas kekuatan dalam pertarungan Gu Immortal terus meningkat. Immortal Zombie Giant Sun menggunakan metode yang lebih kuat. Star Constellation Immortal Venerable juga meningkatkan kekuatan keterampilannya. Immortal Zombie Giant Sun dihalangi oleh Qin Dingling, dia mau tidak mau jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kita harus membunuh Qin Dingling. Ini menjadi konsensus umum. Tidak hanya Immortal Zombie Giant Sun, para Pseudo Venerable lainnya juga menyerang. Namun, ini adalah formasi papan catur konstelasi bintang. Karena rencana telaten konstelasi bintang abadi untuk melawan zombie abadi raksasa matahari berhasil, bagaimana mungkin dia membiarkan Qin Dingling diserang dengan mudah? Situasinya tidak bagus, kita perlu memperkuat raksasa matahari abadi. Jika kita ingin mendukung raksasa matahari, kita harus membunuh Qin Dingling. Paling buruk, kita harus mengganggu dan menghancurkan jurus pamungkasnya. Tetapi Star Constellation Chessboard Formation dapat memindahkannya kemana saja secara instan, jadi kita masih perlu menghancurkan formasi ini terlebih dahulu. Setelah berdiskusi bola-balik, formasi itu tetap kembali ke titik awal. Swoosh swoosh swoosh. Bintang-bintang melesat maju satu demi satu, menghancurkan cahaya keemasan pelindung, dan memaksa Immortal Zombie Giant Sun untuk mundur. Dia batuk darah mayat yang dingin dan gelap. Cahaya bintang bersinar di dadanya, tidak peduli seberapa cahaya keemasannya menyebar, cahaya bintang itu masih bersinar terang. Luka-lukanya sangat berat, karena Qin Dingling menghalanginya, kekuatan pertempuran Immortal Zombie Giant Sun telah menurun tajam. Dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda kekalahan dalam pertempuran dengan Star Constellation Immortal Venerable. Melihat Immortal Zombie Giant Sun batuk darah, ekspresi Lu Weiyin dan yang lainnya berubah. Apakah Immortal Zombie Giant Sun akan kalah dalam pertempuran dua orang yang terhormat? Situasi pertempuran sebelumnya telah membuktikan bahwa Immortal Zombie Giant Sun adalah kekuatan pertempuran terkuat di pasukan sekutu, yang kedua adalah Gu Yue Fang Yuan. Jika zombie abadi raksasa Sun dikalahkan, itu berarti pasukan sekutu kalah. Namun, tidak peduli seberapa enggannya Lu Weiyin dan yang lainnya, mereka sadar bahwa wajar saja jika Star Constellation Immortal Venerable memiliki keunggulan seperti itu. Ada banyak faktor yang memengaruhi pertarungan antara Gu Immortal. Salah satunya adalah tingkat kultivasi dan jumlah tanda Dao. Star Constellation Immortal Venerable dan Immortal Zombie Giant Sun setara dalam hal ini. Kedua adalah esensi abadi dan Gu abadi. Kedua belah pihak hampir sama. Ketiga adalah pengalaman pertempuran. Itu adalah hasil imbang antara Star Constellation Immortal Venerable dan Immortal Zombie Giant Sun. Keempat adalah lingkungan eksternal, apakah itu dapat digunakan atau tidak. Star Constellation Immortal Venerable melampaui Immortal Zombie Giant Sun dalam aspek ini, setidaknya, itu benar untuk saat ini. Immortal Zombie Giant Sun menggunakan Look Suppression Heavenly Palace, Calamity Look Altar, dan Savage Wilderness Great World. Dia kemudian bersekutu dengan Fang Yuan, dengan sengaja menghancurkan domain primordial, lalu bersekutu dengan Fang Yuan lagi untuk menjelajahi formasi Crazed Demon dan Door of Life Ended. Star Constellation Immortal Venerable bertempur dalam banyak pertempuran menggunakan kekuatan Book Mountain, Primordial Domain, formasi Crazed Demon, Kuburan Abadi, Door of Life Ended, Spectral Soul Demon Venerable, Green Lotus Great World, Star Constellation Chessboard, dan tindakan balasan Limitless. Kelima adalah metode pertarungan. Formasi Gu, jurus pamungkas di medan perang, rumah Gu, dan semua jenis jurus pamungkas. Star Constellation Immortal Venerable dan Immortal Zombie Giant Sun sama-sama sangat unggul dalam aspek ini, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Keenam adalah sistem pertarungan. Sistem pertarungan Immortal Zombie Giant Sun mengandung potensi yang sangat kuat untuk masa depan, tetapi secara ajaib berhasil dipecahkan oleh Qin Dingling. Star Constellation Immortal Venerable juga memiliki sistem pertarungan luar biasa yang telah digunakannya selama ini. Sistem pertarungan ini merupakan gabungan sistem pertarungan Ming Hao, Yu Xiu, dan Feng Ya. Dalam aspek ofensif, metode utamanya adalah jurus pamungkas bintang terbang milik peri Ming Hao. Gu Immortal jalur kebijaksanaan sering menggunakan jurus pamungkas yang luar biasa karena keunggulan jalur mereka. Jurus pamungkas ini biasanya mengandung banyak cacing Gu dan memiliki prosedur aktivasi yang rumit. Inilah sebabnya mengapa kemampuan kalkulasi Gu Immortal jalur kebijaksanaan luar biasa, hanya dengan begitu mereka dapat mengendalikan jurus pamungkas mereka dengan benar. Namun dalam sistem pertarungan Star Constellation Immortal Venerable,
Metode bintang terbang hampir menjadi satu-satunya metode dalam aspek ofensif, bisa dikatakan sangat kurang dan tidak bervariasi. Apakah Star Constellation Immortal Venerable sengaja membuang keuntungan yang jelas dari jalur kebijaksanaan? Bukan itu masalahnya. Pertama-tama, gerakan pamungkas bintang terbang tampak sederhana tetapi itu tidak benar. Jika digunakan berulang kali satu demi satu, setiap gerakan akan menjadi gerakan berurutan. Zombie raksasa matahari abadi terkena begitu banyak bintang sehingga sekarang, cedera yang disebabkan oleh bintang-bintang telah mencapai titik yang menimbulkan cedera serius. Kedua, kekurangan dalam aspek ofensif justru merupakan kecerdikan Star Constellation Immortal Venerable. Melihat seluruh sistem pertarungan, Star Constellation Immortal Venerable mengeluarkan persyaratan perhitungan dari aspek ofensif dan memindahkannya ke dirinya sendiri, membiarkannya memiliki pemahaman yang sangat besar atas situasi pertempuran setiap saat. Berkat pemahamannya terhadap situasi inilah, Star Constellation Immortal Venerable dapat menggunakan semua sumber daya di sekitarnya hingga batas maksimal. Bahkan sebagai pihak yang lemah, ia dapat menang melawan yang kuat. Melawan pasukan aliansi yang kuat dan jumlahnya banyak, ia benar-benar memimpin pengadilan surgawi menuju puncak kemenangan. Sistem pertarungan Star Constellation Immortal Venerable dapat menggunakan lingkungan untuk menekan musuh dan menggunakan emosi untuk memengaruhi mereka. Spectral Soul Demon Venerable adalah salah satu korbannya. Zombie raksasa matahari abadi dan konstelasi bintang yang mulia abadi. Setara dalam banyak aspek. Namun, dalam kebuntuan ini, sistem pertarungan zombie raksasa matahari abadi terhambat, sementara konstelasi bintang yang mulia abadi terus mempertahankan sistem pertarungan dan keunggulannya. Keunggulan ini tidak signifikan jika berdiri sendiri, tetapi semuanya ditumpuk bersama hingga zombie raksasa matahari abadi jatuh ke dalam bahaya kekalahan. Fang Yuan, sudah waktunya mempertaruhkan nyawa dan bertarung, apa yang masih kau ragukan? Zombie raksasa matahari abadi tiba-tiba melesat ke arah bola biru. Jurus pembunuh jalur keberuntungan meletus seperti hujan badai, mencoba menghancurkan bola dan melepaskan Fang Yuan. Namun konstelasi bintang yang mulia abadi sudah waspada terhadap ini. Dia segera menyerang, bayangan bintang berkedip, zombie raksasa matahari abadi menderita serangan hebat lagi, jurus pembunuhnya juga hancur di tengah jalan. Kita harus membantu Fang Yuan, dia akan memperkuat Giant Sun Immortal Venerable. Lu Weiyin memanggil. Paradise Earth mendesah, jika makamku tidak hancur, aku akan memiliki tingkat kultivasi yang terhormat sekarang dan dapat menyelesaikan kesulitan ini. Makanan ternak terkutuk ini, Zanbudu mengayunkan pukulannya, membunuh anggota pengadilan surgawi lainnya. Namun, para dewa pengadilan surgawi ini akan bangkit kembali tak lama kemudian, tidak ada cara untuk membunuh mereka sepenuhnya. Terlebih lagi, masih ada leluhur Laut Qi di belakang Zanbudu. Setengah dari rantai tanpa batas pada leluhur Laut Qi telah menghilang. Di satu sisi, dewa-dewi lainnya membantunya, di sisi lain, formasi setan gila itu sendiri menyusut. Batas atas kekuatan dalam pertarungan dewa-dewi terus meningkat, sekarang ada toleransi yang jauh lebih tinggi untuk jurus pembunuh Hu elevasi. Namun, leluhur Laut Qi masih tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, ia membutuhkan perlindungan konstan Zanbudu. Semuanya, lindungi aku, teriak bumi surga, mundur ke tengah kelompok. Para dewa lainnya melindunginya dan memberi bumi surga waktu yang berharga untuk menggunakan jurus pembunuhnya. Jurus pembunuh jalur surga, ringkasan surgawi norma bumi. Aura misterius menyebar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah bola biru seperti gelombang udara. Jurus pembunuh ini sangat hebat, dapat mengembalikan langit dan bumi ke keadaan normalnya. Jurus ini adalah musuh bebuyutan jurus pembunuh di medan perang. Jurus ini sangat cocok untuk menghancurkan pengepungan. Bola biru itu sudah menahan tekanan dari Fang Yuan, sekarang setelah jurus pembunuh ringkasan surgawi norma duniawi mengenainya, bola itu langsung runtuh. Fang Yuan berteriak keras, saat dia terbang keluar seperti harimau yang dilepaskan dari kandangnya. Bumi surga, kuharap kau bisa membantuku lagi. Fang Yuan mengeluarkan pelangi warna-warni, mengambil bumi surga saat ia menyerang Qin Dingling. Jurus pamungkas jalur surga, ringkasan surgawi norma bumi. Bumi surga menarik napas dalam-dalam, setelah menggunakan jurus pamungkas, lubang-lubangnya mulai berdarah, wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Arus udara tak berbentuk bergerak maju, kemanapun mereka pergi, jalur berbintang hancur, berubah menjadi ketiadaan. Tanpa jalur berbintang,
Sulit bagi konstelasi bintang abadi yang mulia untuk menggerakkan Qin Dingling. Matanya berkedip dengan cahaya dingin, ia segera menyerah menyelamatkan Qin Dingling dan menyerang zombie abadi raksasa matahari dengan ganas. Sialan kau, Fang Yuan. Zombie abadi raksasa matahari meraung, dadanya terkoyak karena serangan itu dan jiwanya terluka parah. Pada saat ini, Qin Dingling dibunuh oleh Fang Yuan. Namun, zombie abadi raksasa matahari tidak dapat membalikkan keadaan. Ribuan debu bintang melesat ke arahnya, ia menghancurkan sebagian besar dari mereka tetapi beberapa ratus masih mengenai tubuhnya. Begitu banyak cahaya bintang terkumpul di luka-luka immortal zombie Giant Sun sehingga luka-luka itu sudah sangat parah seperti api. Immortal zombie Giant Sun hampir mati. Star Constellation Immortal Venerable terus menyerangnya dengan kejam. Serangan mematikan terakhir bab 2202, Bahaya Cudu. Dataran Utara. Markas besar suku Chu. Tetua tertinggi pertama masih dalam kultivasi tertutup. Hari ini adalah hari pertempuran. Chou Laohu terus menggosok kedua tangannya. Dia kurus dengan punggung sedikit bungkuk, wajahnya yang alami tampak lebih tertekan saat ini. Tenang saja, karena tetua tertinggi pertama menyetujui tantangan bulan hitam, mengapa dia mundur sebelum pertarungan? Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Hao Zhen bersandar di dinding dengan tangan disilangkan di depannya. Dia menunjukkan ekspresi yang tenang. Dia adalah pria berjanggut setengah baya, dia tinggi dan berotot. Dia dan Chou Laohu adalah teman baik, keduanya dapat mengaktifkan jurus pembunuh khas yang disebut gemuruh guntur angin bersama-sama. Karena itu, Chou Laohu dan Hao Zhen disebut sebagai iblis angin dan petir. Setelah berpihak pada Cudu, mereka menjadi yang kedua setelah Cudu sebagai kekuatan pertempuran terkuat dari suku Chu. Sebenarnya, menghindari pertempuran juga merupakan pilihan. Di arah lain, Wang Abadi tiba-tiba berkata dengan lembut. Dia bertubuh pendek, hidungnya merah dan matanya berbentuk segitiga kecil. Dia adalah Gu Immortal jalur transformasi yang ahli dalam berubah menjadi ras anjing. Apa katamu? Hao Zhen sangat marah, dia dengan cepat mendekati Immortal Wang, menatapnya dengan mata geram. Apakah tetua tertinggi pertama seseorang yang menghindari pertempuran? Dia adalah Cudu yang perkasa. Apakah kamu mencoba untuk mencemarkan nama baik tetua tertinggi pertama? Hao Zhen memegang kemeja Immortal Wang dan mengangkatnya ke udara. Immortal Wang segera menjadi marah, berteriak, lepaskan. Kamu biadab, jika kamu tidak melepaskan, jangan salahkan aku karena menyerangmu. Melihat situasi semakin tidak terkendali, Chou Laohu dengan cepat menarik Hao Zhen menjauh, sementara Li Sichun memegang Immortal Wang. Li Sichun memiliki wajah persegi dengan alis tebal dan mata besar, batang hidungnya sangat tinggi, dadanya memiliki rambut hitam tebal yang terekspos. Dia adalah seorang pria tetapi dia mengenakan rok berbunga-bunga. Dia mengetukkan jari-jarinya dan berkata dengan suara feminin, "Ayo, jangan berdebat, oke? Aku sudah gelisah, jika kita bertengkar internal sekarang, maka suku Chu kita akan benar-benar menghadapi krisis." Wang Abadi mendengus dingin, melemparkan tangan Li Sichun, ini adalah krisis suku Chu. Kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Jika tetua tertinggi pertama masih merupakan kekuatan tunggal, tidak masalah bagi kita apakah dia bertarung atau tidak. Tapi dia tidak, dia adalah tetua tertinggi pertama suku Chu kita. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika dia kalah? Kamu biadab. Hao Zhen mendengus, tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena dia tahu Wang Abadi tidak salah. Cudu mendirikan sekte bernama Sekte Chu. Ia menggunakan koneksi dan metodenya untuk mengundang banyak dewa untuk melawan Dewa Langit Baizu, tetapi ia kemudian bersekutu dengan Dewa Langit Baizu dan memaksa para dewa Gu ini untuk bergabung dengannya untuk membentuk Sekte Chu. Tindakannya membalikkan keadaan. Setelah mendirikan Sekte Chu, Cudu menggunakan karisma dan triknya untuk menaklukkan hati orang-orang. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Di bawah tekanan surga panjang umur dan suku Huang Jin, Cudu terpaksa mengubah Sekte Chu menjadi suku Chu. Dengan demikian, Cudu mengadopsi para dewa Gu jalur kekuatan terlatihnya sebagai anak angkatnya. Menyingkirkan sistem sekte dan menggunakan sistem suku untuk memerintah. Meski begitu, suku Chu masih diragukan dan ditekan karena Cudu tidak memiliki anak sendiri. Setelah itu, Cudu mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam perang takdir. Keputusan ini membantu menstabilkan status suku Chu. Situasi berubah lagi sekarang. Gu takdir dihancurkan, rumor tentang kebangkitan Dewa Matahari Raksasa terus berkembang lebih besar.
Longevity Heaven mengirimkan perintah ke jalur lurus Northern Plains untuk menaklukkan para dewa penyendiri dan iblis, mencoba menyatukan dunia Gu Immortal Northern Plains. Para dewa penyendiri dan iblis sangat menentang hal ini, mereka merasa jijik terhadap suku Huang Jin. Karena hal ini, suku Bai Zhu dan suku Chu menjadi jauh lebih menarik untuk bergabung. Banyak dari para dewa penyendiri dan iblis yang menyendiri. Mereka lebih suka memilih untuk bergabung dengan suku Chu dan suku Bai Zhu daripada bergabung dengan suku Huang Jin. Chudu berasal dari kultivator penyendiri, dewa surgawi Bai Zhu dari suku Bai Zhu juga demikian. Kedua suku ini mendapat manfaat dari ini dan berkembang cukup pesat. Akibatnya, mereka diawasi secara diam-diam oleh Longevity Heaven. Dari mana peri bulan hitam ini berasal? Asal-usulnya misterius, sepertinya dia keluar dari batu. Kita tidak bisa menyelidiki latar belakangnya sama sekali. Northern Plains adalah wilayah yang sangat luas, ada banyak ahli tersembunyi, apa yang aneh tentang peri bulan hitam. Tapi dia benar-benar menantang tetua tertinggi pertama, dia hanya meminta penghinaan. Tidak harus, secara objektif, orang ini sangat kuat. Setelah dia muncul, dia terus menantang banyak ahli, tetapi belum pernah kalah. Dalam tantangan terbarunya, dia bahkan mengalahkan Liu Chang. Peri bulan hitam mengungkapkan metode baru di hampir setiap pertempuran. Jurus pembunuh totemnya adalah kartu trufnya, dan dia bahkan dikabarkan menjadi pewaris Reckless Savage. Chou Laowu dan kelompoknya berdiskusi. Saat ini, Hei Loulan memiliki reputasi yang sangat besar, dia menang berulang kali, menunjukkan kekuatan pertempuran peringkat 7 puncak yang sebanding dengan kekuatan peringkat 8. Dan juga karena rumor menjadi pewaris Reckless Savage, prestise keseluruhannya menekan Chudu. Aku sudah bisa melihat tujuan peri bulan hitam. Dia memiliki ambisi yang besar, dia mengumpulkan begitu banyak orang di sekitarnya, menantang orang untuk mendapatkan reputasi. Saat ini, dia telah menjadi simbol dan panji jalur iblis dan pembudidaya tunggal. Merupakan hal yang tak terelakkan baginya untuk menantang Tuan Chudu. Bahkan jika dia tidak menantangnya sekarang, dia harus menantangnya cepat atau lambat. Karena begitu dia menang, reputasinya setidaknya akan berlipat ganda, dan dia akan memiliki wewenang untuk memimpin para abadi iblis dan penyendiri di dataran utara. Hao Zhen menganalisis. Di bawah tekanan, para abadi iblis dan penyendiri yang bersedia menyerah pada jalur yang benar telah menyerah. Yang tersisa adalah para pembangkang. Dan para pembangkang ini memiliki beberapa trik di balik lengan baju mereka. Lagi pula, tanpa kekuatan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi keras kepala. Dan bagi para pembangkang ini, Chudu, yang telah mendirikan suku jalan lurus dan bekerja dengan suku Huang Jin, bahkan telah berpartisipasi dalam perang takdir, jelas merupakan anjing Longevity Heaven. Bagi mereka, dia bahkan lebih dibenci daripada suku Huang Jin. Jika peri bulan hitam mengalahkan Chudu, dia pasti akan memenangkan hati mereka. Keuntungannya tidak diragukan lagi akan jauh lebih luar biasa daripada saat dia mengalahkan Liu Chang. Sebaliknya, suku Chu sudah ditekan oleh Longevity Heaven, mereka harus sepenuhnya bergantung pada Chudu. Suku Chu tidak terikat, bersama menggunakan hubungan darah, sistem guru murid juga tidak dapat didirikan secara terbuka. Suku tersebut sebagian besar dipertahankan oleh karisma Chudu saja. Chudu adalah panji spiritual suku Chu, jika panji ini runtuh, suku Chu pasti akan sangat menderita. Kemajuan mereka akan sangat terhambat, mereka akan kehilangan pegangan mereka di hati orang-orang, mereka akan mulai menurun dengan cepat. Orang-orang seperti Chou Laowu khawatir. Saat ini, mereka telah menjadi anggota inti suku Chu yang menikmati manfaatnya. Mereka tidak ingin suku Chu menurun. Kalau saja kita bisa meminta bantuan Tuan Fang Yuan, itu akan sangat bagus. Li Sichun menghela napas. Wang Abadi menggelengkan kepalanya, tidak, itu terlalu berisiko. Kekuatan iblis Tuan Fang Yuan memang mengagumkan, mungkin bahkan Longevity Heaven akan menahan diri. Tapi bagaimana jika Giant Sun Immortal Venerable bangkit kembali di masa depan? Meskipun Fang Yuan kuat, dia tidak sebanding dengan seorang yang terhormat. Jika kita melakukan ini, itu hanya akan menjadi kesenangan jangka pendek. Tapi itu sebenarnya cara bodoh untuk mengisolasi diri kita dari jalan lurus Northern Plains. Diamlah, mereka ada di sini, Chou Laowu tiba-tiba mengingatkan. Kali ini, lebih dari 10 dewa Gu datang. Setengahnya adalah putra angkat Chudu, mereka mengolah jalur kekuatan dan memiliki tingkat kultivasi biasa.
Sisanya adalah para dewa penyendiri dan iblis yang baru saja direkrut oleh suku Chu. Meskipun kekuatan mereka lebih tinggi daripada putra angkat, kesetiaan mereka belum dapat diverifikasi untuk saat ini, jadi agak merepotkan untuk menggunakan mereka. Tetua eksternal, di mana ayah angkat? Tetua tertinggi pertama, sudah waktunya, mengapa tetua tertinggi pertama belum muncul? Orang-orang ini mengajukan berbagai macam pertanyaan. Siapa yang mengizinkanmu datang? Hao Zhen melangkah maju, Chou Laowu, Dewa Wang, dan Li Sichun berdiri di belakangnya, dengan dingin memperhatikan para pendatang baru ini. Pada saat ini, keempat dewa menahan konflik internal mereka dan berdiri sebagai satu. Tetua eksternal, tolong jangan salahkan kami benar-benar khawatir tentang keselamatan ayah angkat kami. Ya, karena kami bergabung dengan suku Chu, Tuan Chu Du adalah pemimpin kami. Apakah salah bagi kami untuk merasa khawatir? Suasana menjadi riuh lagi. Kegelisahan mereka tampak jelas. Hao Zhen baru saja akan mencaci maki mereka ketika aura menyebar, yang membuat para dewa berbalik. Pintu perunggu tertutup dari ruang rahasia itu terbuka. Chu Du berjalan keluar perlahan dengan ekspresi acuh tak acuh. Tetua tertinggi pertama, ayah. Chu Du mengangguk sedikit, tersenyum sambil melihat sekeliling. Karena kau di sini, tahan barisan untukku. Suasana hati Chu Du sedang berat. Situasi sebenarnya jauh lebih serius daripada yang dibicarakan Li Sichun dan yang lainnya. Para dewa penyendiri dan iblis yang baru direkrut ini adalah para oportunis, bahkan mungkin ada mata-mata di antara mereka. Anak angkat itu tampak penuh hormat dan rendah hati, tetapi sebenarnya, mereka sudah menyimpan dendam terhadap Chu Du. Di satu sisi, mereka menyalahkan Chu Du karena mengolah mereka ke jalur kekuatan yang prospeknya tidak pasti. Di sisi lain, ketika mereka menjalani kenaikan abadi, Chu Du menggunakan mereka untuk menyerap makna sebenarnya dari Reckless Savage, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Chu Du sadar, suku Chu tampaknya bersatu, tetapi sudah berada di persimpangan kemunduran. Jika dia bisa menang melawan Peribulan Hitam, Chu Du masih bisa mempertahankan keadaan semula. Jika dia dikalahkan, suku Chu pasti akan merosot, dan itu kemungkinan akan menjadi kemerosotan yang dahsyat. Orang-orang akan memandang rendah mereka, tidak ada yang akan bergabung, mereka akan terus melemah sampai anggota suku Chu menjadi umpan meriam dalam perang 5 wilayah yang kacau. Tuan, dengan begitu banyak orang yang pergi, bagaimana dengan pertahanan wilayah kita? Tanya Chou Laowu. Chu Du melambaikan lengan bajunya, berkata dengan nada riang, tidak masalah. Berapa banyak titik sumber daya yang benar-benar berharga yang kita miliki? Sedangkan untuk markas besar, para dewagu perlu ditempatkan, mencabut tongkat untuk menyelesaikannya. Meskipun suku Chu telah berdiri, mereka memiliki sedikit titik sumber daya dan kualitasnya buruk. Dapat dikatakan bahwa mereka kekurangan sumber daya untuk berkembang. Seperti ini, beberapa dewagu yang tidak beruntung dipilih untuk menjaga markas besar. Chu Du membawa hampir semua dewagu suku Chu menuju medan perang yang ditentukan. Chu Du bahkan tidak sedikit pun panik, bergerak dengan santai. Dalam perjalanan, dewagu dari suku Huang Jin muncul dan bergabung dengan kelompok Chu Du. Para dewagu ini mungkin mengecualikan suku Chu dan suku Bai Zhu secara diam-diam selama waktu normal, tetapi mereka secara alami berdiri di samping Chu Du ketika menghadapi orang luar seperti Peri Bulan Hitam. Ketika mereka berada di tengah perjalanan, Dewa Surgawi Bai Zhu muncul. Baru saat itulah Chu Du benar-benar menghela napas lega. Bab 2203, Klon Laut Darah. Itu hanyalah klon Dewa Langit Bai Zhu, tetapi masih di peringkat 8, para dewa segera memberi penghormatan. Chu Du merasa puas. Meskipun Dewa Langit Bai Zhu tidak datang secara pribadi untuk mendukungnya, Chu Du tahu Dewa Langit Bai Zhu memiliki metode luar biasa yang dapat membuat klon dan tubuh utama bertukar tempat secara instan. Jadi, dengan klon ini di sini, tidak ada bedanya dengan Dewa Langit Bai Zhu yang secara pribadi berada di sini. Pada saat yang genting ini, Dewa Langit Bai Zhu adalah mitra yang dapat diandalkan bagi Chu Du. Dewa Langit Bai Zhu telah menaruh banyak perhatian pada pertempuran yang akan datang antara Chu Du dan Peri Bulan Hitam. Bagaimanapun, dengan surga panjang umur di atas mereka dan persatuan suku Huang Jin, suku Bai Zhu dan suku Chu harus tetap bersekutu dan menanggung tekanan besar bersama-sama. Hanya saja dia memiliki misi yang sangat mendesak saat ini. Satu-satunya yang dapat memanggilnya tentu saja surga panjang umur. Saat ini, Dewa Langit Bai Zhu berada di surga panjang umur,
di sampingnya adalah Dewa Desolasi Selatan generasi saat ini, Yao Huang. Melihat Dewa Langit Bai Zhu sedikit tidak enak badan, Yao Huang mengerti dalam hati, tersenyum, Bai Zhu, menurutmu siapa yang akan menang dalam pertarungan antara Chudu dan Black Moon? Dewa Langit Bai Zhu menarik kembali kesadarannya, tersenyum pahit, dari sudut pandangku, aku tentu berharap Chudu bisa menang. Namun, peri Black Moon bukanlah karakter kecil, kekuatannya sulit diperkirakan. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Dewa Bai Zhu benar, keduanya mengolah jalur kekuatan, yang satu sudah terkenal sejak lama, sementara reputasi yang lain meningkat pesat. Memang sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat, hanya pertarungan yang akan menentukan pemenang dan yang kalah. Peri Black Moon itu tampaknya mewarisi warisan sejati Reckless Savage, pencapaian jalur kekuatannya tidak bisa diremehkan. Menurutku, Chudu masih memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Bagaimanapun, dia adalah orang legendaris yang pernah menekan seluruh suku Liu. Saat kata-kata ini keluar, para dewa suku Liu mendengus dingin dengan ekspresi tidak senang. Sekelompok besar dewa abadi telah berkumpul di sekitar Dewa Langit Bai Zhu dan Yao Huang, mereka semua berasal dari suku Huang Jin. Saat para dewa abadi berdiskusi, Grandmaster 5 Elemen tiba-tiba terbang mendekat, baiklah, formasi sudah siap, silakan masuk ke dalam formasi. Sebuah formasi besar didirikan di depan para dewa abadi. Garis-garis merah darah yang indah ada di seluruh formasi. Dewa abadi suku Huang Jin berhenti berbicara saat mereka memasuki formasi. Di antara mereka adalah Dewa Langit Bai Zhu, yang membawa dewa abadi suku Hei. Tak lama kemudian, hanya Dewa Langit Bai Zhu dan Yao Huang yang tersisa di pinggiran formasi. Yao Huang melihat formasi itu, lalu tiba-tiba berkata, baguslah kalau Chudu menang. Tapi kalau dia gagal, Black Moon mungkin benar-benar akan naik ke tampuk kekuasaan. Apa kau diam-diam membantu Chudu? Dewa Langit Bai Zhu menggelengkan kepalanya, aku tidak akan berbohong padamu. Aku sudah menyarankan ini padanya, tapi ditolak. Dia hanya ingin menggunakan pencapaian jalur kekuatannya untuk bertarung dalam pertempuran ini. Baginya, pertempuran jalur kekuatan ini memiliki makna yang luar biasa. Yao Huang berpikir dalam hati, tersenyum dalam hati, Chudu akan kalah, dan itu adalah kekalahan yang pasti. Hei Loulan dibesarkan oleh leluhur kita, kekuatannya melampaui rekan-rekannya, dan dengan usaha Gu yang membantunya, level kultivasinya, gerakan mematikan, dan aspek lainnya berkembang pesat. Sementara itu, Hei Loulan sudah mengetahui informasi mengenai Chudu. Dengan kemenangan ini, Hei Loulan akan menjadi tokoh utama di dunia Dewa Gu Dataran Utara. Nantinya, dia akan mampu memimpin para dewa yang kesepian dan iblis dalam setiap tindakannya. Tepat pada saat ini, langit Longevity Heaven tiba-tiba berubah, alarm peringatan mulai berdering. Ini adalah sinyal yang telah diatur. Bagaimana bisa sepagi ini? Ekspresi Yao Huang berubah drastis, saat dia berteriak, cepat aktifkan formasi. Bahkan tanpa pengingatnya, Grandmaster 5 Elemen, yang bertanggung jawab atas formasi, sudah mengaktifkannya. Formasi itu berdengung keras saat cahaya merah darah mekar. Formasi ini sebenarnya adalah formasi abadi jalur darah peringkat 8. Formasi jalur darah menghasilkan kekuatan misterius yang dengan cepat menghilang dari formasi dan dipindahkan ke tempat misterius. Pada saat ini, Gua Setan Gila, lapisan ke-9, dalam formasi papan catur konstelasi bintang. Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang melakukan gerakan fatal. Wus! Tiba-tiba, tubuh zombie abadi matahari raksasa yang hampir mati terbakar dengan api merah darah. Cacinggu yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan terbang di dalam celah zombie abadi matahari raksasa, membentuk gerakan pembunuh yang menarik kekuatan ilahi jalur darah dari Longevity Heaven. Di antara mereka, Gu Emosi Keluarga adalah inti pertama, di samping Gu Emosi Keluarga adalah Gu Tiruan. Kali ini, Gu Tiruan telah berubah menjadi Gu Hubungan Darah, yang merupakan inti kedua. Kekuatan ilahi jalur darah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh zombie raksasa matahari abadi. Darah hitam zombie abadi sedingin esnya terbakar hebat seperti air mendidih. Sinar keemasan keluar dari darah hitam dan menyebar dengan cepat seperti air. Setelah beberapa saat, semua darah di zombie raksasa matahari abadi berubah menjadi warna emas. Kulitnya yang hitam kering, seperti pohon yang layu, menjadi penuh vitalitas saat memperoleh kembali kilau putihnya. Rambut seperti duri dengan cepat tumbuh dan menjuntai hingga ke bahunya.
Matanya yang sebelumnya gelap dan redup mulai bersinar dalam cahaya keemasan sekarang. Seluruh tubuhnya mulai tumbuh lebih tinggi, dia memiliki punggung yang sedikit bungkuk sebelumnya, tetapi sekarang berdiri tegak dengan otot-otot yang menonjol, dia menjadi pria parubaya dengan tinggi lebih dari 9 kaki. Ledakan, cahaya berwarna darah menyebar, menyebabkan angin dan awan bergolak. Giant Sun Immortal Venerable telah sepenuhnya bangkit kembali. Seluruh proses kebangkitan itu sangat singkat. Star Constellation Immortal Venerable menemukan bahwa dia tidak dapat menembus penghalang cahaya merah darah di sekitar Immortal Zombie Giant Sun, dan bahkan merasakan tanda-tanda jebakan di sekitar Immortal Zombie Giant Sun, jadi dia melihat dari samping. Tatapan Star Constellation Immortal Venerable sangat dalam, seperti yang kuduga, leluhur laut darah adalah kloningmu. Giant Sun Immortal Venerable tersenyum, menunjukkan giginya yang putih. Star Constellation, kamu mengolah jalur kebijaksanaan terutama dengan jalur bintang sebagai jalur sekundermu. Genesis Lotus mengolah jalur kayu dan jalur melukis. Tifing Heaven mengolah jalur pencurian terutama dengan jalur ruang sebagai jalur sekunder. Dengan satu jalur utama dan satu jalur khusus, kami para bangsawan dapat bersaing satu sama lain dengan alasan yang sama. Dan dalam kasusku, aku memilih jalur darah. Hanya saja waktunya tidak tepat ketika aku masih hidup. Hanya setelah bertahun-tahun berlalu setelah kematianku, ada cukup fondasi bagi klon laut darahku untuk menciptakan jalur darah. Dan bakat-bakat muncul di pengadilan surgawi juga. Pertama-tama ada Dewa Gu Fei Suang dan Ning Sue, pasangan guru dan murid yang memburu klon laut darahku. Kemudian, guru besar jalur penyempurnaan Lian Shen menyempurnakan Dewa Gu hubungan darah yang hampir menghancurkan rencanaku. Untungnya, aku punya metode cadangan. Pengadilan surgawi sudah merasakan sesuatu yang aneh tentang leluhur laut darah. Karena itu, mereka membangun Dewan Penghakiman Iblis untuk menekan jalur darah. Meskipun zombie abadi matahari raksasa berhasil bangkit kembali, kemajuan jalur darah terhambat secara serius. Jalur itu tidak berkembang menjadi jalur utama dan selalu diperlakukan seperti jalur yang menjijikkan. Meskipun kekuatan super menelitinya, mereka hanya melakukannya secara tertutup. Rencana awal Giant Sun Immortal Venerable adalah merahasiakan jalur keberuntungan sambil meminjam kekuatan dunia untuk menyempurnakan jalur darah, tetapi jalur darah akhirnya terhalang. Jika jalur darah makmur, kekuatan Giant Sun Immortal Venerable saat ini akan meningkat lebih banyak lagi. Lupakan saja, bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai keinginan. Giant Sun Immortal Venerable menghela napas, tatapannya bergerak melewati Star Constellation Immortal Venerable, melewati formasi, menuju kejauhan. Hanya ada beberapa bongkahan es mengambang yang tersisa di formasi Crazy Demon. Star Constellation Immortal Venerable dengan sungguh-sungguh mengumpulkan konsentrasinya. Di depannya ada Giant Sun Immortal Venerable yang telah pulih sepenuhnya tanpa jejak cedera, dan meskipun kekuatannya belum pulih ke kondisi puncak, itu mirip dengan Star Constellation Immortal Venerable. Dan Qin Dingling masih dalam proses pemulihan. Perjudian keberuntungan telah digunakan sebelumnya dan akan sulit digunakan lagi dengan Giant Sun Immortal Venerable yang sudah waspada terhadapnya. Pertarungan Star Constellation dan Giant Sun pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang tak terkendali. Namun, Star Constellation Immortal Venerable merasa terganggu jika dia harus bertarung tanpa pertimbangan apapun. Situasi saat ini tidak sederhana, dia memiliki berbagai keraguan. Pada saat ini, Giant Sun Immortal Venerable tiba-tiba mendesah, Star Constellation, hasil penelitian kehidupan abadi ada di depan mata kita, mari kita tunda pertarungan kita untuk saat ini. Bagaimana kalau kita bergandengan tangan dan menyingkirkan orang-orang yang tidak relevan ini terlebih dahulu? Star Constellation Immortal Venerable tertegun sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum, itu pantas, kita harus melakukannya. Kedua orang terhormat ini masih bertarung hidup dan mati sebelumnya, tetapi mereka benar-benar bekerja sama sekarang. Ini tidak diragukan, lagi merupakan langkah yang bijaksana. Akan sangat disayangkan jika orang yang melihat mendapat keuntungan saat dua harimau bertarung. Setelah itu, Star Constellation dan Giant Sun yang bijaksana tentu saja akan menyingkirkan yang lemah terlebih dahulu. Ledakan, Giant Sun Immortal Venerable langsung menyerang Fang Yuan. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Fang Yuan seperti tombak atau pedang. Ini adalah Giant Sun Immortal Venerable yang menunjukkan ketulusannya kepada Star Constellation Immortal Venerable. Fang Yuan bersama Paradise Earth, dan dia telah membunuh Qin Dingling belum lama ini.
Kamu bertahan sementara aku menyerang. Fang Yuan berkata kepada Paradise Earth. Paradise Earth ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Jurus pembunuh jalur surga, kerudung pelindung jaring surgawi. Jaring cahaya putih susu muncul sekali lagi, jaring surgawi itu murni tanpa debu. Ada celah besar tetapi tidak ada yang bisa masuk. Sinar cahaya keemasan milik Giant Sun Immortal Venerable sepenuhnya terhalang oleh jaring surgawi. Ini adalah kekosongan, tidak ada tanda dao jalur keberuntungan dunia luar untuk memperkuat Giant Sun Immortal Venerable. Sebaliknya, mereka juga berada di bawah ancaman tindakan balasan limitless. Tidak seperti di pintu kehidupan dan kematian di mana Spectral Soul Demon Venerable memperoleh penguatan dari tanda dao jalur jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan juga dapat menggunakan kekuatan penuhnya tanpa hambatan apapun. 5 ki cahaya mendalam yang membatasi. Fang Yuan menyerang dari jauh, asap 5 warna menyebar dengan cepat. Giant Sun Immortal Venerable tidak melambat, dia terus menyerang lebih dekat. Cahaya keemasan terus mengalir di sekujur tubuhnya, ketika Giant Sun Immortal Venerable memasuki 5 ki cahaya mendalam yang membatasi, asap 5 warna mengalir menjauh darinya. Giant Sun Immortal Venerable mendekati Fang Yuan dan menggunakan jurus pamungkas. Sebuah tangan emas dengan cepat terbang keluar dan mencengkeram kepala Fang Yuan. Tangan raksasa itu hendak mencabut keberuntungan Fang Yuan, tetapi pada saat berikutnya, panci keberuntungan memasak menunjukkan dirinya. Tangan itu bergetar hebat saat menghalangi tangan raksasa itu. Giant Sun Immortal Venerable menggunakan jurus lain, tangan emas itu diperkuat dan diperkuat dengan sangat hebat. Tetapi saat mencoba mencabut dengan lebih kuat, balasan dari panci keberuntungan memasak menjadi lebih kuat, bahkan langsung menepis tangan raksasa itu. Giant Sun Immortal Venerable sudah tahu Fang Yuan memiliki panci keberuntungan memasak dan itu cukup kuat. Tetapi upaya ini masih mengejutkannya. Berapa banyak gua abadi peringkat 8 yang dia gunakan untuk menaikkan panci keberuntungan memasak ke level ini. Bahkan Giant Sun Immortal Venerable merasa gelisah saat ini. Dengan perlindungan dari panci keberuntungan memasak yang begitu kuat, sebagian besar metode jalur keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable tidak berguna melawan Fang Yuan. Secara umum, alasan mengapa para Dewa Gu hampir tidak dapat melawan Giant Sun Immortal Venerable adalah karena sulit bagi mereka untuk bertahan terhadap metode jalur keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable. Begitu Giant Sun Immortal Venerable menyerang keberuntungan mereka, mereka memiliki sedikit metode untuk memblokirnya, dan lebih jauh lagi, peluang untuk memblokirnya sangat kecil. Namun, situasi Fang Yuan berbeda bab 2204, Dua Yang Mulia melawan Fang Yuan bab ganda. Serangan-serangan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa berhasil diblok. Fang Yuan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya bintang mendarat di dahi Fang Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Kepala Fang Yuan sedikit condong ke belakang karena serangan itu. Melihat metode pertahanannya melemah 30%, dia dengan cepat menjauh. Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang terbang dan berkoordinasi dengan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa untuk menjepit Fang Yuan. Pada saat ini, Fang Yuan menghadapi serangan dari dua Yang Mulia. Semua Yang Mulia terdiam, tidak peduli seberapa kuat Fang Yuan dan seberapa besar reputasinya, apakah dia layak menjadi sasaran dua Yang Mulia. Tetapi memikirkannya dengan saksama, para Yang Mulia mengerti alasannya. Bagaimanapun, di antara semua Yang Mulia semu, Fang Yuan memiliki ancaman terbesar. Selain tubuh utama Fang Yuan, leluhur Laut Qi dan Zhan Budu juga merupakan klon Fang Yuan. Dengan demikian, dia juga memiliki kekuatan terbesar di sini. Dan Demon Immortal Qi Jue yang tampaknya sendirian telah membuat kesepakatan rahasia dengan Fang Yuan saat pengejaran terhadapnya, mereka telah bekerja sama untuk waktu yang lama. Dengan peningkatan tekanan yang tajam, Fang Yuan memprioritaskan untuk menghindar. Dia bertahan melawan serangan kedua orang terhormat itu sambil berteriak kepada Paradise Earth dan para abadi lainnya, kita harus bergandengan tangan dan bersatu. Jika tidak, dengan hasil penelitian kehidupan abadi tepat di depan kita, kedua orang terhormat itu tidak akan membiarkan kalian mendapatkan keuntungan dengan mudah. Mereka pasti akan membunuh kita terlebih dahulu. Tanpa banyak keraguan, Shen Sang, Paradise Earth, Demon Immortal Qi Jue, dan yang lainnya setuju, menyerang satu demi satu. Hanya saja upaya mereka tidak dapat menghilangkan tekanan dari Fang Yuan. Dalam formasi papan catur konstelasi bintang, para Dewa Gu Pengadilan Surgawi mengikat para bangsawan semu itu bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka.
Fang Yuan mulai melarikan diri kemana-mana, jatuh ke dalam keadaan pasif. Star Constellation Immortal Venerable tiba-tiba memobilisasi formasi papan catur konstelasi bintang untuk memperlambat kecepatan terbang Fang Yuan. Giant Sun Immortal Venerable mengambil kesempatan untuk menyerang, seberkas cahaya kemasan melesat keluar dari tangannya. Fang Yuan tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena cahaya kemasan itu. Pada saat yang genting, Fang Yuan harus mengaktifkan metode pertahanannya yang terkenal. Sebuah jubah panjang muncul padanya. Jubah panjang ini berlengan lebar, berwarna putih seperti salju. Di permukaan jubah, ada air yang mengalir pelan, sama seperti sungai arus balik sebelumnya. Tidak hanya itu, permukaan jubah panjang itu diselimuti kabut tipis. Ada juga seberkas cahaya biru tua, melengkung dan bergelombang, menyerupai selempang panjang, melingkari lengan Fang Yuan, belakang lehernya, dan pinggangnya lagi. Jurus pembunuh abadi, segel pelindung aliran balik. Segel pelindung aliran balik itu luar biasa, langsung memantulkan cahaya keemasan Giant Sun Immortal Venerable dan bintang-bintang terbang yang mengikutinya dari dekat. Fang Yuan akhirnya memperoleh sedikit kelonggaran, tetapi dia tidak berani untuk bersantai. Tangannya terbuka lebar, tangan kirinya mengeluarkan asap 5 warna, itu adalah 5 ki cahaya mendalam yang membatasi. Tangan kanannya menekan ke bawah ke arah jalur berbintang, mengaktifkan jurus pembunuh gabungan yang jahat dan mengerikan, abu gelap beracun yang membusuk. Jurus ini mengandung kedalaman jalur kayu, jalur racun, jalur gelap, dan jalur api. Jurus itu dapat merusak segalanya dan menghancurkan struktur internalnya. Seiring berjalannya waktu, kerusakannya akan menjadi lebih ganas. Bahkan ketika jurus pembunuh ini dibatalkan, masih akan ada korosi terus-menerus, tetapi korosinya akan menjadi lebih lemah. Fang Yuan pernah mencoba jurus ini pada seekor binatang buas tahun purba. Ia berhasil menghentikan jurus pamungkas ini hanya dalam beberapa tarikan napas. Namun, binatang buas tahun purba yang terkena serangan itu menangis dengan sedih selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan abu-abu busuk. Fang Yuan meniupnya dengan hanya 1 tarikan napas ringan. Fang Yuan tidak menggunakan jurus ini untuk menargetkan Star Constellation Immortal Venerable atau Giant Sun Immortal Venerable. Ia menargetkan Star Constellation Chessboard Formation ini. Ia harus menghancurkan formasi ini terlebih dahulu. Jurus pamungkas jalur surga, ringkasan surgawi Earthlinom. Di sisi lain, Paradise Earth mengaktifkan jurus pamungkasnya lagi. Ia memiliki niat yang sama dengan Fang Yuan, para pemikir hebat berpikiran sama. Ia ingin terlebih dahulu menghancurkan formasi ini juga. Kekuatan jurus pamungkas jalur surga itu luar biasa, kemanapun ia pergi, jalur berbintang menghilang dan cahaya bintang menghilang, mengembalikannya ke kekosongan semula. Paradise Earth, Star Constellation Immortal Venerable mengerutkan kening saat ia melemparkan banyak bintang. Sebagian besar dari mereka masih menargetkan Fang Yuan, tetapi sebagian kecil menyerang Paradise Earth. Meskipun bumi surga hanya memiliki kultivasi yang sangat terhormat, dia telah beralih ke jalur surga. Star Constellation Immortal Venerable tidak dapat memastikan metodenya untuk saat ini, jadi dia harus waspada terhadapnya. Star Constellation Immortal Venerable mengendalikan seluruh situasi dan selalu tenang. Selama ada sesuatu yang aneh, dia akan segera menekannya. Dengan Star Constellation Immortal Venerable yang menargetkannya, bumi surga juga harus waspada. Segel pelindung aliran balik ini memang sulit untuk ditangani, tetapi Fang Yuan, berapa lama kau bisa bertahan? Giant Sun Immortal Venerable menggunakan jurus pamungkas yang kuat satu demi satu. Semua jurus pamungkas ini dipantulkan kembali, tetapi permukaan air sungai aliran balik juga turun tajam. Segel pelindung aliran balik Fang Yuan terkenal di seluruh dunia, bukan karena Giant Sun Immortal Venerable tidak mempersiapkannya. Hanya saja dia tidak pernah menangani sendiri segel pelindung aliran balik Fang Yuan, dan setelah Fang Yuan memodifikasinya kemudian, Giant Sun Immortal Venerable hanya dapat memilih metode untuk mengonsumsinya. Star Constellation Immortal Venerable sedikit mengernyit. Dengan perubahan pikirannya, jalur berbintang bergetar, rumah gua abadi peringkat 8 mengikuti jalur berbintang dan memasuki medan perang. Itu adalah kota Kaisar Ilahi. Di dalam kota Kaisar Ilahi, kehendak Genesis Lotus sungguh-sungguh saat dia mengaktifkan metode yang telah dia persiapkan sejak lama. Jurus pamungkas jalur lukisan, potret pemandangan. Seketika, potret Fang Yuan muncul di dalam dunia lukisan kota Kaisar Ilahi.
Potret Fang Yuan berdiri di depan wasiat Genesis Lotus. Dia tidak bergerak dengan mata tertutup, dia tidak memiliki ekspresi. Setelah wasiat Genesis Lotus menggunakan jurus pamungkas ini, wujudnya mulai berubah tidak stabil. Dia mengatupkan giginya saat dia mengaktifkan jurus pamungkas jalur lukisan lain yang disebut benang pengiris tinta. Garis-garis tipis tinta tiba-tiba terbang keluar dari tangan wasiat Genesis Lotus, mereka mulai mengiris pipi potret Fang Yuan. Hampir pada saat yang sama, Fang Yuan, yang sedang melawan Giant Sun Immortal Venerable, tiba-tiba bergetar. Pipi kirinya terpotong, lukanya adalah garis tipis yang darinya tinta hitam mengalir keluar. Apa yang terjadi? Pupil mata Fang Yuan menyusut, dan segera, tatapan tajamnya jatuh pada Divine Emperor City. Ini adalah metode jalur lukisan, ini pasti perbuatan Divine Emperor City dan sangat mungkin melibatkan Genesis Lotus Immortal Venerable. Pikiran Fang Yuan bergerak seperti kilat. Dia benar, Star Constellation Immortal Venerable merencanakan. Sebelum mengambil tindakan, karena dia bisa mempersiapkan jurus pamungkas keberuntungan melawan Giant Sun Immortal Venerable, dia tidak akan mengabaikan Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan sudah lama tidak menggunakan segel pelindung aliran balik, bukan berarti dia tidak punya cara untuk menggunakannya. Rencana Star Constellation Immortal Venerable tidak akan pernah melupakan segel pelindung aliran balik milik Fang Yuan. Potret pemandangan jurus pembunuh itu sudah dibuat oleh Genesis Lotus Immortal Venerable. Kemudian, Star Constellation Immortal Venerable bekerja sama dengan keinginan Genesis Lotus untuk memodifikasinya, untuk menargetkan segel pelindung aliran balik milik Fang Yuan. Fang Yuan baru saja menstabilkan pijakannya dengan bantuan segel perlindungan aliran balik ketika Star Constellation Immortal Venerable menggunakan metode ini. Reverse Flow River pada dasarnya dapat memantulkan segalanya, namun, segel perlindungan aliran balik diciptakan oleh Fang Yuan. Fang Yuan hampir tidak memiliki pemahaman tentang jalur lukisan, tingkat pencapaiannya di dalamnya kosong. Fang Yuan menyadari kekurangan ini, jadi dia telah mengumpulkan beberapa gufana jalur lukisan. Namun, itu jauh dari kedalamannya terhadap metode jalur lukisan di tingkat ini. Karena itu, Fang Yuan terkena jurus pembunuh potret pemandangan. Ini juga alasan mengapa sebagian besar yang terhormat mengolah dua jalur. Star Constellation Immortal Venerable mengolah jalur kebijaksanaan dan jalur bintang, Genesis Lotus Immortal Venerable mengolah jalur kayu dan jalur lukisan, Giant Sun Immortal Venerable mengolah jalur keberuntungan dan jalur darah, Paradise Earth Immortal Venerable mengolah jalur bumi dan jalur surga, Reckless Savage Demon Venerable mengolah jalur transformasi dan jalur kekuatan, Tifing Heaven Demon Venerable mengolah jalur pencurian dan jalur ruang angkasa. Yang Mulia sering mengolah satu jalur utama dan satu jalur khusus. Jalur pertama akan menjadi jalur utama yang dapat disebarkan secara luas. Jalur lainnya akan dirahasiakan dan misterius, informasi tentangnya akan disegel rapat. Misalnya, Star Constellation Immortal Venerable mengolah jalur kebijaksanaan sebagai jalur utama, dengan jalur bintang sebagai spesialisasinya. Genesis Lotus Immortal Venerable mengolah jalur kayu sebagai jalur utama, dengan jalur melukis sebagai spesialisasinya. Situasi Fang Yuan saat ini menunjukkan keuntungan melakukan ini. Fang Yuan dapat merefleksikan metode jalur kayu, tetapi ia tidak terbiasa dengan jalur melukis, jadi metode jalur melukis efektif padanya. Situasi Giant Sun Immortal Venerable sedikit istimewa, ia telah berencana untuk mengambil jalur darah sebagai jalur utama, dan jalur keberuntungan sebagai spesialisasinya. Giant Sun Immortal Venerable menciptakan jalur keberuntungan saat ia masih hidup, ia adalah satu-satunya yang memiliki jalur keberuntungan. Jadi, ia merahasiakan jalur keberuntungan, tetapi untuk membantu Fang Yuan dan ambisinya, ia meninggalkan sebagian warisan sejati jalur keberuntungan di 88 True Yang Building dan dengan roh tanah Langya. Setelah ia meninggal, ia mencoba segala cara untuk menggunakan klonnya untuk menciptakan jalur darah. Ia telah berencana untuk menjadikan jalur darah jalur yang paling umum, sehingga klon Blood Sea menyebarkan jalur darah kemana-mana. Dia ingin mendapatkan bantuan orang lain untuk membantunya menyempurnakan dan memajukan jalur darah. Di dalam kota Kaisar Ilahi, Genesis Lotus akan menggunakan jurus pembunuh jalur lukisan lainnya, Sapuan Kuas. Sebuah kuas lukisan menyapu potret Fang Yuan, meninggalkan jejak tinta dimanapun kuas itu disikat. Pada saat yang sama, luka-luka hitam pekat muncul di tubuh Fang Yuan. Luka-luka itu semakin dalam dengan cepat. Jurus pembunuh gabungan, manusia seperti sebelumnya,
Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh lagi untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara terus-menerus. Namun dengan ini, ia tidak punya pilihan selain membatalkan jurus pembunuh abu gelap beracun yang membusuk, yang hanya menyisakan 5 ki cahaya mendalam yang membatasi untuk serangan baliknya. Mengaktifkan beberapa jurus pembunuh secara bersamaan tidak melampaui batas jalur kebijaksanaan Fang Yuan. Namun Fang Yuan harus menyisakan sejumlah kapasitas untuk berpikir guna menghadapi kejadian yang tiba-tiba. Jika tidak, begitu situasi yang tidak terduga terjadi, dan reaksi Fang Yuan sedikit terlambat, itu akan memberi musuh kesempatan. Bagaimanapun, musuh-musuhnya adalah orang-orang terhormat, mereka bukan orang-orang seperti Qin Dingling dan Bing Saichuan. Terlebih lagi, kedua orang terhormat ini telah bersekutu. Tekanan luar biasa yang seperti gunung menekan Fang Yuan tanpa henti, itu tidak akan berhenti sampai membunuhnya. Fang Yuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan selama ini, situasinya terus menjadi lebih merepotkan. Ini adalah pertempuran tersulit dalam hidupnya. Secara komparatif, pertempuran dalam perang takdir tidak begitu panas. Fang Yuan dalam bahaya. Paradise Earth dan yang lainnya ingin membantu, tetapi selalu dihalangi oleh Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable. Serangan kedua orang terhormat itu terpusat pada Fang Yuan, mereka hanya menggunakan sebagian kecil energi yang tersisa untuk menghalangi para bangsawan semu lainnya. Akhirnya, Reverse Flow River milik Fang Yuan habis, dia tidak punya pilihan selain membatalkan jurus ini. Tanpa halangan dari jurus ini, Giant Sun Immortal Venerable tertawa saat dia mengaktifkan jurus pamungkas yang sudah disiapkan. Jurus pamungkas itu tidak berbentuk, Fang Yuan langsung terkena. Aperture abadi berdaulat bergetar hebat, kilat menyambar saat awan kesengsaraan berkumpul. Giant Sun Immortal Venerable tersenyum, Fang Yuan, inti dari jurus ini adalah Calamity Look Altar, jurus ini dapat mengubah keberuntungan menjadi kemalangan. Aperture abadi berdaulatmu memiliki terlalu banyak sumber daya, dan jurus ini telah berkembang dengan sangat baik. Seberapa besar kesengsaraan akan terbentuk begitu keberuntungan yang begitu dalam berubah menjadi malapetaka. Ekspresi Fang Yuan berubah. Di dalam aperture abadi berdaulat, dataran utara mini, kota elang suci, awan kesengsaraan mengepul. Pada saat sebelumnya, masih ada pemandangan langit biru dan awan putih, sekarang dunia telah berubah gelap. Apa yang terjadi? Penduduk kota melihat ke langit. Tak lama kemudian, suara berisik muncul dari kota elang suci. Awan kesengsaraan, ada awan kesengsaraan lagi. Apa yang terjadi? Cepat, pergi minta bantuan Tuan Kota. Penduduk kota ketakutan dan panik saat mereka berlari menuju manor Tuan Kota. Sebagian besar penduduk kota elang suci adalah manusia yang berasal dari bekas gua surga bencana binatang. Dalam kehidupan ini, Fang Yuan diam-diam telah mempercepat bencana dan kesengsaraan gua surga bencana binatang untuk menaklukkannya. Hal ini menyebabkan awan kesengsaraan menutupi seluruh gua surga bencana binatang, yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Para penduduk ini mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan, jadi ketika mereka melihat awan kesengsaraan yang hampir sama seperti dalam ingatan mereka, mereka langsung bertindak seperti kucing yang ketakutan, berteriak dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Di dalam manor Tuan Kota, seorang dewagu peringkat 7 jalur transformasi menatap langit, ekspresi pahit juga terlihat di wajahnya. Dia adalah Tuan Kota Elang Suci yang baru saja dipromosikan. Awalnya dia hanya di peringkat 6, tetapi dia menerima bantuan Fang Yuan, dan kultivasinya meningkat ke peringkat 7. Setelah menerima misi, dia menjadi Tuan Kota-Kota Elang Suci ini. Kesengsaraan ini sangat besar, Kota Elang Suci hanya memiliki 3 dewagu. Kita mungkin tidak dapat menghentikannya, lebih baik meminta bala bantuan dari Triple Secret Mountain. Penguasa Kota Secret Eagle segera mengirimkan permintaan bala bantuan. Triple Secret Mountain adalah pusat mini Northern Plains, tempat berkumpulnya manusia salju, dan merupakan area yang paling berkembang. Area ini dirawat oleh tunangan Fang Yuan, Suer. Berbeda dari kelima wilayah, manusia hidup damai dengan manusia varian lainnya di dalam Sovereign Immortal Aperture, saling membantu tanpa diskriminasi. Penduduk Secret Eagle City sangat terisolasi dan bodoh. Ketika mereka pertama kali pindah ke Sovereign Immortal Aperture, mereka dibantu secara ekstensif oleh Suer dan manusia salju, jadi mereka memiliki perasaan yang baik terhadap manusia salju. Adapun Gu Immortal Secret Eagle City yang datang dari surga Gua Beast Calamity,
Gu Immortals ini juga sangat berbeda dari Gu Immortals dari kelima wilayah dalam hal filosofi hidup mereka. Mereka menganggap tugas melindungi manusia sebagai kemuliaan mereka. Ditambah dengan aturan dan manajemen Fang Yuan, semua ras di Sovereign Immortal Aperture hidup bersatu. Penguasa kota elang suci manusia tidak memiliki penghalang mental apapun dalam meminta bala bantuan dari manusia salju. Pada saat yang sama, ia memiliki banyak keyakinan pada bantuan peri Suer. Gurun Barat Mini, sebuah kota hitam pekat yang sangat besar berdiri di kedalaman gurun. Itu adalah kota manusia tinta. Kultivasi penguasa kota manusia tinta Mo Tan Sang juga telah maju ke peringkat 7. Ia memiliki sekitar 8 dewa Gu di bawahnya, tetapi mereka hanya peringkat 6. Skala kesengsaraan ini sangat besar, kekuatannya pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Mo Tan Sang serius, ia merasakan tekanan berat. Ia bereaksi segera dan mengirimkan perintah. 2 dewa abadi dikirim untuk menjaga keamanan dan mencegah penduduk melakukan tindakan kejam, seperti kerusuhan atau penyerbuan. Selain itu, 4 dewa abadi dikirim keluar kota untuk menjaga lembah mangkuk baja putih, rawa busuk, pohon kembang sepatu, dan titik sumber daya lainnya. Jika situasinya menjadi mendesak, para dewa abadi ini dapat segera mengambil sebanyak mungkin sumber daya ini dan menyimpannya sementara di gudang kota manusia tinta. Status Mo Tan Sang mirip dengan Suer. Dia hampir seperti orang yang bertanggung jawab atas mini Western Desert, dia tidak hanya memerintah kota manusia tinta, tetapi juga banyak lokasi lainnya. Mini Blue Heaven, sebuah kota besar berada di benua di atas tanah awan. Di jantung kota terdapat aula seperti gunung yang terbuat dari siput bintang. Aula ini sedang gempar saat ini. Seorang lelaki tua peringkat 8 sedang duduk di dalam dengan hikmat sambil mendengarkan laporan dari berbagai dewa abadi. Dia adalah Raja Binatang Tempur Tua, dia diangkat sebagai penguasa kota koleksi bintang oleh Fang Yuan dan bertanggung jawab untuk mengawasi urusan internal bukaan abadi yang berdaulat. Kesengsaraan ini terlalu tiba-tiba. Ini bahkan lebih mengerikan daripada yang ada di Gua Surga Beast Calamity, jauh lebih besar dan menutupi seluruh celah abadi yang berdaulat. Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan? Guru telah membawa pergi hampir semua dewa Gu peringkat 8 dan peringkat 7 yang kuat untuk pertarungan kali ini. Meskipun sebagian besar dari mereka telah bangkit kembali, mereka berada di level Master Gu. Tenaga kita terlalu sedikit, bagaimana kita menghadapi kesengsaraan seperti itu? Bahkan jika tidak ada korban, bisakah kita menghadapi kesengsaraan seperti itu dengan menggabungkan kekuatan kita? Itu tidak mungkin, hanya eksistensi seperti guru yang dapat melindungi rumah kita dari kesengsaraan seperti itu. Raja Binatang Tempur mengangkat tangannya, aula perlahan-lahan menjadi sunyi, guru bijaksana dan perkasa, dia pasti akan bergerak ketika dia harus melakukannya. Tetapi sekarang, kita harus mengingat tanggung jawab kita, untuk melindungi rumah kita. Bahkan jika kita mati, itu tidak dapat menghancurkan tekad kita. Semua orang, ini adalah ujian yang sulit, guru mengawasi kita, anggota klan kita mengawasi kita. Sebagai dewa abadi, jika kita tidak bisa melindungi mereka, jika kita takut mati, bagaimana kita bisa mengangkat kepala dengan bangga nanti? Kami bersedia bertarung dengan segenap kekuatan kami. Para dewa abadi berteriak bersama dengan semangat yang melonjak. Kematian tidak menakutkan. Bahkan jika mereka mati, mereka dapat bangkit kembali melalui laut manusia. Hal yang menakutkan adalah melarikan diri saat menghadapi bahaya dan meninggalkan kesan buruk pada Fang Yuan. Tidak diragukan lagi bahwa keinginan Fang Yuan adalah yang terpenting dalam celah abadi yang berdaulat, dia menguasai segalanya. Di Gua Iblis Gila, cahaya keemasan yang menyilaukan dan luas mengalir seperti gelombang laut. Fang Yuan mundur dengan cepat dengan ekspresi serius. Dia tidak lagi memiliki segel perlindungan aliran balik. Menghadapi kedua orang yang terhormat itu, situasinya berbahaya, hampir seperti berjalan di atas tali baja di antara tebing. Yang lebih buruk adalah masalah di celah abadi yang berdaulat. Ini adalah metode keberuntungan semua makhluk hidup. Fang Yuan menatap Giant Sun Immortal Venerable dengan niat membunuh yang jahat. Tatapan Giant Sun Immortal Venerable menakutkan. Dia mengamati aura kesengsaraan di tubuh Fang Yuan menjadi lebih padat sebelum dia menenangkan pikirannya. Fang Yuan memiliki panci keberuntungan memasak yang memang dapat menghentikan sebagian besar metode jalur keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable. Namun, Fang Yuan masih tidak dapat dibandingkan dengan Giant Sun Immortal Venerable dalam hal fondasi jalur keberuntungan. Giant Sun Immortal Venerable menghela nafas ringan, Fang Yuan,
Kamu memiliki bakat dan kecakapan seperti itu, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Sangat disayangkan bahwa karaktermu menentukan hasilmu. Aku harus menyingkirkanmu. Jika kau benar-benar diizinkan untuk terus berkembang, akan ada hari ketika kau memahami semua keberuntungan makhluk hidup dan keberuntungan langit dan bumi melalui warisan sejati keberuntungan diri. Jauh lebih mudah untuk menyingkirkanmu sekarang. Giant Sun Immortal Venerable menghargai bakat Fang Yuan, tetapi bahkan lebih waspada terhadapnya. Giant Sun Immortal Venerable terus menyerang sambil berbicara. Fang Yuan terpaksa mundur lagi dan lagi. Meskipun ia telah bekerja sama dengan Fang Yuan berkali-kali, ketika mereka benar-benar bertarung, Giant Sun Immortal Venerable tampaknya bahkan lebih bahagia daripada Star Constellation Immortal Venerable untuk menyingkirkan Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan serius, matanya bersinar tajam saat ia tetap diam. Ia terus-menerus mengaktifkan semua jenis gerakan pembunuh gabungan. Giant Sun Immortal Venerable belum pernah mendengar atau melihat gerakan pembunuh ini sebelumnya. Karena itu, agak merepotkan bagi Giant Sun Immortal Venerable untuk menghadapinya. Fang Yuan mengandalkan ini untuk mempertahankan pijakannya. Giant Sun Immortal Venerable tersenyum, aku semakin kagum padamu. Gerakan pembunuh gabungan yang begitu cemerlang dan banyak benar-benar telah memperluas wawasanku. Sayang sekali, sangat disayangkan bahwa gerakan-gerakan pembunuh ini tidak sistematis, kamu masih belum memiliki sistem pertarunganmu sendiri. Tapi ini bukan salahmu, aku menggunakan hampir 1000 tahun untuk menyempurnakan sistem pertarunganku saat itu. Petik 2. Selain itu, membuat sistem pertarungan bukan hanya tentang waktu, itu juga membutuhkan banyak lawan yang layak untuk diciptakan dengan sukses. Fang Yuan, berapa tahun yang telah kamu jalani bahkan setelah menambahkan semua kehidupanmu? Giant Sun Immortal Venerable tersenyum, sambil berbicara, dia menimbulkan cedera dalam lainnya di dada Fang Yuan. Fang Yuan tidak berbicara, jika dibandingkan dengan fondasi, dia memang lebih rendah dari para bangsawan. Giant Sun Immortal Venerable tersenyum saat melihat aura kesengsaraan Fang Yuan meningkat 2 kali lipat hanya dalam waktu singkat, kau sudah merasakannya, kan? Kedalaman terbesar dari jurusku terletak pada jumlah malapetaka dan kesengsaraan. Sebanyak poin sumber daya, gu abadi, binatang buas yang sunyi, dan sebagainya yang ada di celah abadi yang berdaulat, akan ada jumlah malapetaka dan kesengsaraan yang setara. Mereka yang terkena jurus ini perlu menyelesaikan malapetaka dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Sulit, ini sangat sulit. Fang Yuan, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Mengatakan demikian, Giant Sun Immortal Venerable menyerang sekali lagi. Serangannya tak henti-hentinya dan agung, Fang Yuan hanya bisa memblokirnya, dan tidak dapat melakukan apapun pada celah abadi yang berdaulat. Itu adalah pemandangan jurang dalam celah abadi yang berdaulat. Benua tengah mini, rawa kabut bunga yang ekstrim. Meteorit besar menyeret ekor panjang saat mereka menabrak tanah. Bam bam bam, meteorit meletus dan api menyebar, membakar kabut, rawa, dan bunga rawa ekstrim di sekitar mereka. Hanya daratan kering yang tertinggal. Dari kobaran api, monster api tinggi berdiri. Saat monster api mendatangkan malapetaka, seorang dewa Gu melesat melintasi langit. Itu adalah klon manusia naga Fang Yuan, Wu Shuai. Dengan pikiran dari Wu Shuai, kelompok semut terbang keluar dan bertarung dengan monster api. Perbatasan selatan mini, ada hujan deras di seluruh tambang batu tinta hitam. Hujan korosif menimbulkan kerusakan berat pada batu tinta hitam. Seorang dewa Gu manusia batu ditempatkan di sini, dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan pembunuhnya tetapi hanya bisa melindungi sebagian kecil dari tambang. Kota koleksi bintang berada dalam kekacauan. Setiap titik sumber daya di 5 wilayah mini dan 9 surga mini diserang oleh berbagai jenis dan skala bencana dan kesengsaraan. Para dewa Gu di Gunung Burung Api meminta bala bantuan. Api hantu membakar padang salju pohon pinus, jika kita tidak menghentikannya tepat waktu, api hantu akan menghancurkan seluruh padang salju. Benua manusia berbulu dihujani petir, salah satu kota sudah tenggelam oleh tsunami. Bencana binatang buas yang mengerikan telah muncul di mini Black Heaven, ribuan singa bersayap hantu cakar hijau memburu binatang buas. Berita buruk datang satu demi satu. Raja binatang buas tempur tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Meskipun sudah siap secara mental, ketika malapetaka dan kesengsaraan benar-benar terjadi, beratnya kerugian membuatnya tidak dapat mempertahankan ketenangannya untuk beberapa saat.
Namun dari awal hingga akhir, dia mempertahankan ekspresinya yang serius. Pada saat ini, ketika semua Dewa Gu panik, sebagai tulang punggung mereka, dia tidak bisa panik. Dia mengirimkan berbagai perintah, kota koleksi bintang mulai beroperasi dengan panik. Tenaga kerja dan sumber daya dikirim ke setiap tempat saat mereka mulai menangani malapetaka dan kesengsaraan. Namun, ada terlalu banyak malapetaka dan kesengsaraan, tidak hanya jangkauannya yang luas, mereka juga beragam jenisnya. Setiap malapetaka dan kesengsaraan perlu ditangani dengan menggunakan metode yang berbeda. Ini adalah tantangan yang sangat sulit bagi Dewa Gu yang ditempatkan di celah abadi yang berdaulat bab 2205. Berita api hitam tentang Dewa Gu pertama yang terluka parah dan hampir mati pun tiba. Hati Raja Binatang Tempur langsung menegang, begitu cepat. Suasana hatinya menjadi lebih berat. Semakin banyak korban yang diderita Dewa Gu, semakin rendah perlawanan yang dapat diberikan oleh celah abadi yang berdaulat. Jika ini terus berlanjut sampai batas tertentu, situasinya tidak akan dapat diperbaiki, seperti longsoran salju yang tak terhentikan. Raja Binatang Tempur menggertakkan giginya, kirim perintah. Surga hitam ini tidak perlu diselamatkan, menyerahlah untuk menyelamatkan binatang buas yang terpencil, binatang buas terpencil kuno, dan bahkan binatang buas terpencil yang tak terlupakan. Kita akan melindungi kota-kota besar terlebih dahulu, kedua adalah titik sumber daya yang penting. Bagaimana hasil deduksi Dewa Gu jalur kebijaksanaan? Star Collection City secara alami memiliki Dewa Gu jalur kebijaksanaan. Kita bahkan belum menyimpulkan setengah dari mereka, ada terlalu banyak malapetaka dan kesengsaraan. Seorang Dewa Gu jalur kebijaksanaan berkata dengan keringat di seluruh kepalanya. Keluarkan hasil apapun yang harus kamu hadapi dalam situasi ini terlebih dahulu. Raja Binatang Buas Tempur hampir menghentakkan kakinya. Hasilnya segera diperoleh, Raja Binatang Buas Tempur membuat keputusan di tempat, kota koleksi bintang mulai memobilisasi Dewa Abadi. Oh! Wu Shuai adalah orang pertama yang menerima perintah ini. Ekspresi aneh melintas di wajahnya sebelum dia perlahan mundur. Dalam waktu singkat pertarungannya dengan monster api, rawa ekstrim kabut bunga sudah hancur total, sementara sebagian besar monster api masih tersisa. Jumlah mereka terlalu banyak, meskipun Wu Shuai menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa membasmi sebagian kecil dari mereka. Target monster api ini sudah hancur, jadi permusuhan mereka berkumpul pada Wu Shuai. Melihat Wu Shuai mundur, monster api segera mengejarnya. Wu Shuai membawa mereka ke barat dan bertemu Dewa Abadi lainnya di tengah jalan. Sekelompok monster Ki mengejar Dewa Abadi ini. Kedua Dewa Abadi berada di tengah, tetapi monster api dan monster Ki bertarung satu sama lain. Itu memang mungkin. Bencana dan kesengsaraan ini tidak terbentuk secara alami, tetapi tercipta karena jurus pembunuh Dewa Matahari Raksasa. Karena mereka hanya terbentuk melalui jalur keberuntungan dan tidak dikendalikan oleh kehendak surga, mereka seperti pasukan tanpa pemimpin. Kita dapat menggunakan malapetaka dan kesengsaraan untuk menghadapi malapetaka dan kesengsaraan. Wu Shuai sedikit senang. Ini adalah hasil deduksi dari jalur kebijaksanaan Gu Immortals. Beberapa Gu Immortals mengumpulkan hujan asam, sementara beberapa Gu Immortals mengarahkan sungai surgawi ke padang pasir. Di bawah operasi semacam itu, situasi di lubang abadi penguasa akhirnya mereda. Kami telah menstabilkan situasi. Raja Binatang Tempur mengembuskan napas. Hanya dalam waktu singkat, wajahnya dipenuhi keringat. Malapetaka dan kesengsaraan datang terlalu ganas, jika reaksi mereka sedikit lambat, itu mungkin mengakibatkan kehancuran. Untungnya, mereka menggunakan setiap momen, mengambil inisiatif, dan menstabilkan situasi. Namun ini jauh dari cukup. Malapetaka dan kesengsaraan masih terjadi di banyak tempat, yang dapat saling menghancurkan hanya sebagian kecil. Seluruh lubang abadi penguasa masih dihancurkan oleh malapetaka dan kesengsaraan, kerugian meningkat setiap saat. Awan kesengsaraan di atas rawa ekstrim kabut bunga telah menghilang sepenuhnya. Sebagian besar awan kesengsaraan di atas padang salju pohon pinus telah menghilang. Tambang batu tinta gelap hancur. Total, tetapi awan kesengsaraan juga hancur. Ada yang salah. Ada situasi yang tidak normal. Petik 2. Laporan. Lebih dari 20 awan kesengsaraan di seluruh 5 wilayah mini menunjukkan perubahan yang identik. Ini adalah kesengsaraan cahaya surgawi yang mengguncang bumi. Raja Binatang Tempur baru saja rileks ketika dia mendengar berita yang menghancurkan itu. Ini buruk. Ekspresinya berubah pucat. Dari menggabungkan informasi,
di peta 5 wilayah mini dalam pikirannya, kesengsaraan cahaya surgawi yang mengguncang bumi muncul di area krusial. Bam bam bam, pilar cahaya berwarna coklat kekuningan melesat keluar dari awan kesengsaraan, pilar cahaya menghantam tanah dan terus menusuk ke dalam tanah. Sejumlah besar awan kesengsaraan menyerbu ke dalam pilar cahaya berwarna coklat kekuningan. Mereka tiba-tiba menyala, dan cahaya ini mengalir menuruni pilar cahaya ke kedalaman tanah. Ledakan, ledakan terdengar, bumi berguncang hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar cahaya yang mengguncang bumi di 5 wilayah mini terus mengerahkan kekuatan, gempa bumi menjadi lebih hebat. Gelombang kejut yang mengerikan terus meluas. Dimanapun mereka lewat, bumi berguncang, gunung runtuh, sungai berubah arah, dan laut bergemuruh. Metode jalur keberuntungan ini menargetkan sumber daya di bukaan abadi. Sekarang titik-titik sumber daya itu hancur atau rusak parah, urat-urat bumi menjadi target yang mencolok. Itulah sebabnya ada begitu banyak kesengsaraan cahaya surgawi yang mengguncang bumi. Mereka kebetulan menutupi semua simpul urat bumi dan berusaha menghancurkannya. Wajah Hu Shuai sedingin es. Meskipun malapetaka dan kesengsaraan yang dipicu oleh Dewa Matahari Raksasa ini tidak memiliki kehendak surga untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, akan ada perubahan semacam ini di bagian selanjutnya. Itu sangat menebus kurangnya perintah. Namun, menurutmu urat bumi yang kita bangun dengan susah payah dapat dihancurkan dengan mudah? Wu Shuai mencibir, mengaktifkan formasi. Formasi urat bumi diaktifkan, aura tebal dan agung menyebar dengan cepat. Getaran kuat di bawah tanah ditekan dengan paksa. Selanjutnya, para dewagu yang dikirim oleh kota koleksi bintang mencapai area kesengsaraan, dan mulai menyerang pilar cahaya surgawi yang mengguncang bumi. Pilar cahaya surgawi yang besar mulai runtuh satu demi satu. Para dewagu dari bukaan abadi yang berdaulat berkoordinasi untuk melewati kesulitan ini. Awan kesengsaraan berubah lagi. Kali ini, mereka membentuk malapetaka binatang buas di berbagai area. Tikus tanah baja emas tingkat binatang buas yang tak terlupakan muncul dari mana-mana dan mengepung simpul urat bumi. 7 hingga 8 simpul urat bumi dihancurkan sebelum tikus tanah baja emas ini dimusnahkan. Sebagian kecil tikus bumi diperbudak oleh Wu Shuai. Awan malapetaka berubah lagi, tetapi mereka masih menargetkan urat bumi. Para dewa mempertahankan urat bumi dengan kuat menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka bekerja sama dengan erat. Meskipun simpul urat bumi terus berkurang jumlahnya, situasinya berubah menjadi lebih baik. Malapetaka dan kesengsaraan ada dalam berbagai bentuk, tetapi target mereka masih urat bumi. Ini adalah faktor yang dapat dikendalikan, yang membawa banyak kemudahan bagi para dewa. Lebih dari 10 malapetaka dan kesengsaraan menargetkan urat bumi, tetapi setelah mereka ditolak oleh para dewa, awan malapetaka yang menutupi seluruh celah abadi berdaulat sebagian besar telah menghilang. Namun, ketika para dewa mengira kesengsaraan akhirnya berlalu, aura yang membuat hati semua makhluk hidup di celah abadi berdaulat bergetar tiba-tiba muncul. Awalnya, aura ini sangat kecil. Namun segera, aura itu tumbuh dengan cepat di bagian terdalam awan malapetaka. Di tengah tatapan bingung dan ketakutan para dewa, api menyala di kedalaman awan malapetaka. Api itu itu baru saja muncul, ketika membakar semua awan kesusahan yang tersisa. Api hitam itu tumbuh dengan cepat, dan mulai jatuh. Kemanapun ia lewat, baik tanah maupun udara, semuanya terbakar menjadi ketiadaan. Para dewa menarik napas dalam-dalam, kekuatan api hitam itu mengerikan, seperti musuh bebuyutan semua makhluk. Bukankah api hitam ini seperti yang ada di Gua Surga Paus Naga? Api itu benar-benar muncul di sini. Dewa Matahari Raksasa benar-benar hebat. Jantung Wu Shuai berdebar kencang. Bahkan seorang ahli seperti dia merasakan ancaman yang sangat besar dari api hitam itu. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, para dewa menggunakan metode mereka untuk bertahan melawan api hitam itu. Namun, semua metode itu tidak ada gunanya. Bahkan ketika Peri Miao Yin dan Nyonya Kelinci Putih menggunakan semua kekuatan mereka, mereka hanya bisa memadamkan sedikit api hitam itu. Selain itu, begitu api hitam itu dihancurkan sampai batas tertentu, api itu akan berubah bentuk, berubah menjadi air hitam, petir hitam, dan seterusnya, membunuh banyak dewa Gu yang lengah. Pada saat yang genting itu, He Chun Qiyu mengambil tindakan. Jangan panik, tubuh utama juga mengharapkan pemandangan ini, dan mengajariku tindakan balasan. Kata He Chun Qiyu sambil mengaktifkan formasi jalur manusia.
Formasi jalur manusia itu memiliki pohon 1000 harapan, dan juga wilayah terpencil surga dan bumi, laut manusia. Bam bam bam, gumpalan cahaya putih terbang keluar dari formasi itu. Gumpalan cahaya ini sangat besar, mereka terbang kemana-mana di 5 wilayah mini. Selama api hitam menyebar, cahaya putih akan menerkamnya. Api hitam itu dengan cepat menghilang, berubah bentuk lagi. Tetapi tidak peduli apapun bentuknya, itu masih terus dipadamkan oleh cahaya putih. Efek cahaya putih itu luar biasa, tetapi api hitam terus berkumpul dan tumbuh. Akan sangat berbahaya jika ini terus berlanjut. Gerakan pembunuh jalur manusia efektif, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan pertumbuhan api hitam. Apa yang harus kita lakukan? Para abadi panik. Oh tidak, api hitam telah muncul di Gunung Danghun dan Lembah Luopo. Formasi urat tanah juga terbakar. Situasinya memburuk dengan cepat, He Chun Kyu, Wu Shuai, dan yang lainnya pucat. Situasinya tidak terkendali. Formasi jalur manusia yang ditinggalkan oleh Fang Yuan juga terlibat. Apa yang harus dilakukan? Para abadi Gu ini telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa bergantung pada tubuh utama Fang Yuan. Tubuh utama Fang Yuan terus menghindar, seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, dan lengannya patah. Dia dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak bisa melakukan serangan balik dan mendapatkan inisiatif apapun terhadap kedua orang yang terhormat itu. 5 ki cahaya mendalam yang membatasi terpaksa berhenti. Satu frasa dapat digunakan untuk menggambarkan Fang Yuan saat ini, bertahan pada napas terakhirnya. Metode-metode Giant Sun Immortal Venerable benar-benar mengerikan dan menghadapi metode-metode Fang Yuan dengan menghancurkan fondasinya. Para Dewa Gu yang tertinggal untuk menjaga celah abadi yang berdaulat tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Satu-satunya harapan mereka terletak pada Fang Yuan. Namun Fang Yuan tidak memiliki kesempatan seperti itu. Kedua yang mulia menyerang seperti badai, datang satu demi satu, tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Aku harus memadamkan api hitam. Fang Yuan menggertakkan giginya. Jika dia mengabaikan api hitam itu, celah abadi yang berdaulatnya akan hancur. Jurus pembunuh abadi, Hu Elevation. Tiba-tiba, jurus pembunuh jalur Qi turun, untuk sementara menghalangi yang mulia. Klon Laut Qi telah bergerak, dia akhirnya terbebas dari belenggu. Aku datang, Zan Budu meraung. Dia terbebas dari tanggung jawab melindungi Laut Qi, dia mengamuk dan berjuang menuju yang mulia abadi matahari raksasa. Tubuh utama Fang Yuan mengambil kesempatan untuk mundur. Jurus pembunuh abadi, asap api manusiawi. Dia mengaktifkan metodenya untuk menyelamatkan formasi jalur manusia terlebih dahulu. Kemudian, dia berkoordinasi dengan formasi jalur manusia untuk menghadapi api hitam yang tersebar di mana-mana. Api putih yang membara menyelimuti api hitam itu, dan mulai mencabik-cabiknya. Kemampuan tubuh utamanya memang luar biasa, pertumbuhan api hitam itu langsung terhambat. Namun, Zan Budu dan leluhur Laut Qi dipukul mundur. Bumi surga, Fang Yuan mundur menuju bumi surga. Bumi surga menarik napas dalam-dalam, saat ia mengaktifkan tabir pelindung jaring surgawi sekali lagi. Dengan bantuannya, Fang Yuan memperoleh kelegaan singkat. Ketika kedua orang terhormat itu menghancurkan jaring surgawi, Zan Budu dan leluhur Laut Qi datang untuk membantunya. Pertarungan telah berlangsung hingga sekarang, tetapi kedua orang terhormat itu tidak dapat mengambil nyawa Fang Yuan. Keduanya mengerutkan kening. Formasi setan gila menyusut dengan cepat, batas pada para orang terhormat dilepaskan. Serangan mereka menjadi semakin menakutkan, Fang Yuan hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Rumah Gu abadi, benteng gunung berat tanah damai. Fang Yuan bersembunyi di dalam rumah Gu abadi dan mengaktifkan jurus pembunuh. Jurus ini menggunakan kemampuan Gu sebagai intinya, jurus ini memiliki efek menyerap api hitam. Kebuntuan di dalam celah abadi yang berdaulat akhirnya mulai membaik. Benteng gunung berat tanah damai melindungi Fang Yuan untuk sementara waktu sebelum dipatahkan oleh kekuatan gabungan dari kedua orang yang terhormat itu. Mati, Giant Sun Immortal Venerable tiba-tiba menggunakan jurus pembunuh yang ganas. Lindungi aku, Fang Yuan berteriak kaget, dia tidak dapat menghindar tepat waktu. Pada saat yang genting, Zan Budu terbang mendekat dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir jurus pembunuh itu. Ledakan, sebuah ledakan besar terdengar, Zan Budu tercabik-cabik dan langsung tewas.